Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Pada abad keempat, salib Yesus ditemukan di Yerusalem oleh Santa Helena, ibu Kaisar Konstantinus Agung. Kemudian atas perintah Santa Helena dan Kaisar Konstantinus, sebuah gereja dibangun di lokasi penemuan tersebut. Hari ini 14 September, gereja merayakan pesta salib suci. Pemuliaan salib Tuhan ini dikaitkan memang dengan penemuan salib itu oleh Santa Helena. Namun lebih dari itu, pesta ini lebih merupakan ungkapan iman gereja terhadap salib Yesus sebagai jalan keselamatan. Salib, tempat di mana Yesus bergantung, menjadi puncak dari karya keselamatan Allah bagi kita manusia. Kita semua telah dipagut oleh dosa-dosa kita dan hampir mati. Satu-satunya cara supaya kita selamat dan tetap hidup adalah dengan memandang Anak Manusia yang ditinggikan di kayu salib itu. Kita patut bersyukur bahwa Allah telah mengutus putranya yang terkasih untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Maka sebagai tanggapan kita atas karya keselamatan Allah itu, kita berusaha mengarahkan pandangan kepada Tuhan supaya kita selamat dan hidup. Apakah sebenarnya arti salib itu? Salib Kristus yang sebelumnya menjadi tanda penghinaan atau sebuah hal yang memalukan berubah menjadi tanda kemenangan. Tanda kemenangan cinta Allah atas maut yang menghancurkan. Dari salib terpancarlah kasih Allah yang amat besar kepada kita. Cinta yang tanpa pamrih dan tanpa batas. Allah sungguh mencintai kita sampai memberikan segala-galanya bagi kita. Bahkan sampai memberikan putranya sendiri demi keselamatan manusia. Beberapa waktu yang lalu, jagat maya sempat dihebohkan oleh video ceramah mengenai salib. Isi video itu bagi saya sendiri malah tidak begitu penting. Hal yang justru menarik adalah adanya beragam komentar yang muncul. Ada yang merasa bingung, kesal, marah, bahkan meninggalkan komentar-komentar kasar secara online. Namun demikian, sebagian besar tanggapan itu justru melupakan hal yang paling penting dan mendasar, yakni apa sih arti salib bagi dirimu sendiri? Salib bagi orang Kristen memang menjadi sumber kebanggaan sekaligus pegangan hidup. Saya sendiri beberapa kali memperoleh kekuatan di saat-saat sulit hanya dengan memandang salib. Bagi saya pribadi, salib adalah tata kemuliaan Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatan. Karena dengan salib,
Yesus sungguh memperlihatkan kemuliaannya saat bangkit. Meski tersiksa dan menderita secara lahir batin, Yesus toh berjalan dengan memanggul salibnya. Ia sendiri tahu dan percaya bahwa justru melalui salib itulah ada kemuliaan kekal. Pada akhirnya, terlepas dari apa yang dikatakan orang tentang salib, hal yang lebih penting adalah apa arti salib bagi dirimu sendiri. Yesus sendiri pun dulu menerima segala caci maki ketika memanggul salibnya ke Golgota. Yesus juga menerima sumpah serapah yang diarahkan padanya. Namun demikian, jangankan marah atau mengutuk, Yesus justru menduakan semua orang yang menyiksa dan mencaci maki dirinya saat menjelang wafat.